ngurus musala juga, masjid juga gitu. Bahkan Anak yatim juga Pak ya? anak yatim juga. Motivasi saya membangun ini adalah bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Dari usaha ini saya sisihkan untuk anak yatim. Nah, artinya kan bermanfaat untuk orang bekerja, bermanfaat untuk anak yatim juga begitu. Pak Ir yang selama ini cukuplah secara ekonomi, sudah mapan, ya hidup udah senang ya guys ya, bahkan udah mampu bisa bantu orang banyak ya kan, mau terjun ke dunia politik guys. Silakan Pak Ir. Jadi begini Pak Ir. Nah, tapi saya waktu itu belum bergeming untuk masuk politik. Nah, berjalannya waktu adalah orang-orang politik, ketua-ketua DPD ada itu berapa buah itu yang nawarkan saya, Pak Ir, bagaimana masuk ke politik ini katanya. Saya bilang saya tidak ada karakter politik, saya ingin menikmati dulu masa pensiun saya. Tadi udah Pak Ir bilang juga mau cari apa lagi begitu. Nah, cuma saya menyadari kalau dengan kondisi seperti ini, tentu kiprah saya untuk memberikan manfaat kepada orang banyak akan terbatas. oh iya benar juga. Kita kan sudah pensiun, manfaat untuk orang terbatas. Baik kegiatan sosialnya, kegiatan ibadahnya untuk sedekah macam kan sudah terbatas kita. Memang tadi ada 4-5 partai yang ngajak saya. Oh, ada beberapa partai. Ada beberapa partai yang meminang Bapak. Iya, untuk masuk ke provinsi. Pak Ir dengan banyak partai yang meminang Pak Ir ya kan. Cenderung ke Nasdem nih ya. Nah, ada apa nih Pak? Ketika Nasdem mendeklarasi Pak Anies ya, beliau ini adalah idola saya. Wah, sama dong guys. Saya idola Pak saya. Anies itu idola saya guys. Iya. Jadi karena Pak Anies ini. Iya. Selamat Pak Ir. Kita dukung guys. Demi Anies kita dukung guys. Ya. Jadi saya lihat Pak Anies ini agamanya begitu bagus ya, taat ibadahnya. Kemudian sederhana Pak Ed. Jadi banyak hal yang saya lihat Pak Anies ini saya menjadi tertarik dan jadi panutan buat saya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara kepemimpinannya. Pak Irwan ini terpanggil karena Anies. Nah, itu guys ya. Jadi wajib kita dukung. Pak Anies top banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat Etsam semua, dimanapun berada. Semoga salam sehat selalu untuk para sobat. Dan tentunya harapannya selalu dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik sobat, kita jumpa lagi ini. Saya sekarang hari ini sedang ngobrol-ngobrol santai nih dengan teman saya Pak Irwan Zuldani, beliau namanya nih guys. Jadi sobat, sambil ngopi sore, sambil bincang-bincang, mungkin ada poin inspirasi yang bisa kita ambil, kita gali dari Pak Ir ini. Pokoknya banyak kisah-kisah beliau yang patut dicontoh dan ditiru nih guys. Sekarang beliau aktif kegiatan dalam berbagai kegiatan ya, baik kegiatan sosial, keagamaan. Beliau juga mengurus masjid dan beberapa musola. Pokoknya aktif lah kegiatan sosial di masyarakat. Dan beliau juga mengayomi anak yatim dan juga olahraga voli ya Pak ya, macam-macam banyak guys kegiatan beliau nih guys. Wah, jarang-jarang guys ya. Baik, kita kenalan aja langsung Pak Irwan ini. Apa sih bagaimana sih sosok Pak Irwan ini guys yang patut kita tiru, kita ambil manfaatnya guys. Oke Pak Irwan. Ya. Gimana kabar Pak Irwan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih Pak Ed. Jadi begini Pak Ed. Sederhana aja saya cara berpikirnya itu. Sesuatu itu yang dimulai dengan niat baik, lalu kita jalankan dengan serius dan fokus, insya Allah hasilnya akan memberikan yang baik buat kita. Nah, sedikit saya bicara tentang latar belakang ini Pak Ed. Saya sebenarnya kan sebelum tugas di Bank Nagari, saya kan dari Bank Nagari Pak Ed. Itu sudah saya lakukan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk yang aktif lah begitu, bisa produktif dia. Mulai dari masalah perkebunan, di pertanian, peternakan, itu sudah saya lakoni sejak saya masih di SMA dulu Pak Ed. Masih bujangan ya? Masih bujangan, masih SMA, masih lama, udah lama. Namun saya prinsipnya adalah, karena waktu itu orang tua saya kan hidup dengan sederhana, saya punya keinginan bagaimana merubah secara ekonomi kita ini. Nah, jadi saya berusaha lah dengan berbagai kegiatan. Nah, itulah yang mengantarkan saya sampai saya bekerja di Bank Nagari tahun 91. Namun dalam hal itu kegiatan-kegiatan sosial di kemasyarakatan saya tidak tinggal juga. Kemudian di bidang di bank saya tetap juga berjalan.
ngurus musala juga, masjid juga gitu. Bahkan Anak yatim juga Pak ya? anak yatim juga, ya semampunya saya lah. Karena kita kan tahu ada keterbatasan juga. Artinya keterbatasan waktu, keterbatasan materi. Jadi semampunya kita bagaimana kita ini bermanfaat untuk orang banyak. Nah, sampai saya selesai di Bank Nagari, sudah tugas 31 tahun. Tahun 2022 inilah saya pensiun. Nah, ketika itulah saya merintis, karena biasa sibuk kan, saya mulai merintis sebuah usaha. Tidak lain niat saya adalah waktu itu bagaimana bisa mempekerjakan orang-orang yang ingin bekerja, bisa bekerja di sini, bisa meningkatkan pendapatan keluarganya dia, dan saya pun yang lain di luar itu adalah bisa kita cadangkan untuk anak yatim gitu. Karena niat saya adalah bagaimana kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Itu prinsip saya. Jadi alhamdulillah sekarang dibangun sebuah usaha di kawasan bypass ini. Tahun kemarin ya, pas Desember itu diresmikan oleh Bapak mantan gubernur kita, Bapak Profesor Irwan Pritno. Alhamdulillah perkembangannya sekarang usaha ini cukup bagus begitu. Ya, bagus juga. Ada 15-16 orangan pegawai di sini. Oh, yang bekerja. Iya, usahanya. Guys, bagus sekali nih guys. Moto hidup yang dipakai Pak Ir. Nah, ini sama yang selalu saya gema-gemakan ini. Karena ada hadis mengatakan begitu kan guys. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk kebaikan manusia lainnya. Ini cocok sekali dengan sosok beliau ini guys. Iya. Dan beliau dengan usaha yang ada kemudian menyedot ya mengurangi paling tidak pengangguran. Saya dengar juga guys, Pak Ir ini emang gemar guys. Dia seorang dermawan. Untuk kegiatan sosial keagamaan beliau ini juga intens ya, rutin bahkan ya, menyantuni anak yatim, fakir miskin dan lain-lainnya lah yang sifat sosial. Pak, saya tanya ini, bahkan ini usaha Bapak ini, saya dengar juga ada dialokasikan peruntukannya dari laba usaha ini untuk spesial anak yatim Pak ya? Benar. Waduh. Jadi boleh saya sambung Pak Ed? Ya, silakan. Ya, jadi begini Pak Ed. Ah. Seperti yang saya utarakan tadi, motivasi saya membangun ini adalah bagaimana bermanfaat untuk orang banyak. Satu, bisa mempekerjakan orang yang tidak bekerja. Dua, bisa hasil dari usaha ini saya sisihkan untuk anak yatim. Jadi setiap transaksi di sini ada cadangan untuk anak yatim. Misalnya cuci mobil, untuk yatim sekian. Untuk usaha lain misalnya sporing juga, balancing, jual ban, jual oli, salon mobil, termasuk kafe juga di sini. Ini kafenya siang malam nih, Cafe Glory. Lalu ada Raja Minas juga malam. Itu kita sisihkan buat anak yatim. Nah, artinya kan bermanfaat untuk orang bekerja, bermanfaat untuk anak yatim juga begitu. Nah, saya selaku orang yang sudah pensiun juga punya aktivitas saya. Hari-hari saya bisa silaturahmi dengan berbagai kalangan di sini gitu. Itulah motivasi saya ini saya bangun dulu. Nah, itu Pak, penjelasan saya tentang usaha yang saya kelola sekarang ini. Ya kan guys, banyak nih yang kita gali guys, inspirasinya, contohnya, teladannya guys. Nah, ini guys yang lebih menarik lagi nih guys. Beliau ini dasarnya dari birokrat guys. Ya, beliau eksekutif perbankan. Eksekutif ya, perbankan ya. Beliau pernah terakhir menjabat sebagai cabang utama. Pimpinan Bank Cabang Nagari. Cabang utama. Ini menarik guys. Ini Pak Ir ini sekarang ingin terjun ke politik, ya. Nah, jadi saya mau dengar langsung nih dari Pak Ir nih. Apa sih Pak Ir yang selama ini cukuplah secara ekonomi sudah mapan, ya hidup udah senang ya guys ya, bahkan udah mampu bisa bantu orang banyak ya kan, dengan segala aktivitas beliau ini. Nah sekarang beliau ingin terjun ke dunia politik. Nah, kita mau tanya kali ini, apa lagi nih motivasinya Pak Ir ini mau terjun ke dunia politik, guys? Silakan Pak Ir. Jadi begini Pak Ir. Nah, saya menyadari bahwa saya itu karakter saya itu kan beda dengan karakter politik. Meskipun ketika saya bertugas itu sedikit banyak saya tahu juga tentang perkembangan politik. Saya kan mengikuti terus-menerus itu perkembangan politik. Nah, cuma ketika saya tidak lagi aktif di Bank Nagari, saya memasuki masa pensiun, memang ada beberapa kalangan, termasuk itu teman-teman saya kan ketua poli juga di Kecamatan Kuranji dulu, di Poli FK. Lalu sekarang itu juga ketua olahraga bola kayu, termasuk di masyarakat di samping masjid musala, di panti-panti asuhan juga, termasuk juga
dewan pengawas di yayasan saya juga ada di sana. Di komplek pun saya juga dinobatkan sebagai ketua RW. Tapi saya waktu itu belum bergeming untuk masuk politik. Nah, berjalannya waktu adalah orang-orang politik, ketua-ketua DPD ada itu berapa buah itu yang nawarkan saya, Pak Ir, bagaimana masuk ke politik ini katanya. Saya bilang saya tidak ada karakter politik, saya ingin menikmati dulu masa pensiun saya. Awalnya sempat ditolak, Pak? Iya, saya tidak mau kan. Belum ada terbetik sedikit pun. Tapi lama-kelamaan, karena dorong-dorongan berbagai pihak, termasuk juga teman-teman yang duduk di dewan dia, ditawarkan juga lah. Tapi saya tetap belum mau. Pas lah setelah 3 bulan terakhir, semakin kuat dorongan dari teman-teman untuk membantu. Karena buat saya kan begini, Pak Ed. Tadi udah Pak Ed bilang juga, mau cari apa lagi begitu. Nah, cuma saya menyadari, kalau dengan kondisi seperti ini, tentu kiprah saya untuk memberikan manfaat kepada orang banyak akan terbatas. Oh iya, benar juga. Kita kan sudah pensiun, manfaat untuk orang terbatas. Baik kegiatan sosialnya, kegiatan ibadahnya, untuk sedekah segala macam kan sudah terbatas kita. Lalu kita kalau tidak masuk ke sistem, hal-hal yang positif yang mau kita sampaikan kadang-kadang kan tidak menjadi perhatikan gitu, Pak. Tidak diperhatikan orang banyak kalau kita tidak berada di sistem. Karena mungkin kita berteriak aja kita di luar gitu. Nah, itu menjadi juga pertimbang juga. Tapi yang lebih penting bagi saya, pertimbangan saya ada beberapa hal waktu itu. Yang pertama adalah saya pertimbangkan dari segi kesehatan dulu, Pak. Ini pengalaman saya tahun 2020, pas November 2020, saya dapat COVID-19. Oh, kena COVID dulu. Kritis saya, Pak. Oh, sempat kritis, Pak? Kritis. Saya 27 hari di 2 rumah sakit saya. Rumah sakit. Saya sempat pakai ventilator 5 hari, 7 hari saya di ICU. Nah, sampai dibilang sama perawat-perawat itu, dibilangnya napas saya ini 2 katanya. Bapak masih tinggal 1 orang, teman-teman Bapak di sekitar sudah pada pergi. Gitu. Nah, jadi yang saya ingat waktu itu adalah mungkin Tuhan masih memberikan saya kehidupan. Mungkin ada yang ditakdirkan di balik itu mungkin lebih baik. Oh, dalam artian kata Bapak istilahnya hampir tidak tertolong kemungkinannya ya? Enggak, secara medisnya saya lihat sudah tidak memungkinkan lagi. Tertolong ya? Nah, tolong. Tapi saya yakin bahwasanya kalau memang Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk hidup dan bisa beribadah lebih banyak, mungkin doa-doa orang banyak itulah menurut saya ya, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, jadi itu jadi bahan pertimbangan buat saya ketika saya diajak untuk bisa masuk ke partai. Itu bahan pertimbangan pertama saya itu. Alhamdulillah secara medis, secara kesehatan saya sehat walafiat sekarang. Sekarang udah sehat ya? Sehat walafiat. Udah prima sekarang, Pak ya? Prima. Lalu yang kedua pertimbangan saya adalah, berarti tadi itu Bapak dalam ibaratnya masih diberikan sisa umur lagi sama Allah ini? Bapak ingin sisa umur ini Bapak bisa mengabdikan diri lebih banyak ke masyarakat. Oh, jadi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, umur yang masih diberi umur ini gitu ya. Bapak akan lebih untuk mensyukuri lah ya. Bersyukur itu kan harus dengan perbuatan kita untuk membalas apa yang kita ucapkan dalam bersyukur itu kan. Lalu yang kedua pertimbangan saya adalah kira-kira siapa sih yang akan memilih saya gitu. Belum yakin waktu itu? Belum yakin. Tapi setelah saya ketemu dengan beberapa orang-orang, katanya inilah kan Pak Ir ketua olahraga banyak di beberapa tempat, masjid, musala, panti asuhan, ada yayasan sekolah juga gitu. Itu setidaknya sudah merupakan kantong suara. Jadi mereka memberikan hal-hal positif tentang saya. Jadi memotivasi ya? Motivasi saya untuk masuk. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan dukungan keluarga. Karena bagaimanapun keluarga ini nomor 1 lah. Kalau mereka tidak mengizinkan, tidak ada redonya dari keluarga kita, keluarga besar kita, kan tidak mungkin. Nah, saya rembukanlah dengan keluarga besar, ya. Alhamdulillah mereka mendorong begitu, mendorong. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah saya bicara lagi masalah bagaimanapun politik itu tidak ada yang kering itu, Pak Ed. Finansial kita sedikit banyak harus ada gitu. Nggak mungkinlah kita pergi ke sana kemari tidak ada ya minimal operasional kita lah secara pribadi kan. Itu saya sadari itu bahwasanya tidak ada yang gratis di dunia ini. Nah, untuk hal seperti ini tentu jadi pertimbangan juga buat saya. Kita sudah pensiun,
kemampuan kita secara finansial kan sudah terbatas. Nah, itu jadi bagian, sebenarnya ini tidak mau saya ungkap ke Pak Ed, ini Pak Ed. Tapi ini secara pribadi sebagai pertimbangan penting buat saya. Penting. Itu yang keempat. Yang kelima baru saya partainya lagi yang saya pikir. Memang tadi ada 4-5 partai yang ngajak saya. Oh, ada beberapa partai. Ada beberapa partai yang meminang Bapak. Iya, untuk masuk ke provinsi gitu kan. Nah, sekarang boleh tahu Bapak di partai apa sekarang nih yang maju ini? Saya masuk sekarang di Partai Nasdem. Di Nasdem provinsi. Provinsi. Dapil 1 Kota Padang. Kota Padang ya, Ya. guys. Ingat guys, Partai Nasdem untuk provinsi 1 Sumbar guys ya. Dapil 1 Sumbar. Dapil 1 Sumbar. Kota Padang. Pemilihannya Kota Irwan Padang. Zuldani. Iya. Nah, menarik nih guys. Pak Ir dengan banyak partai yang meminang Pak Ir ya kan. Kemudian kenapa Bapak cenderung ke Nasdem nih ya? Nah, ada apa nih Pak? Jadi begini Pak Ed. Partai yang terakhir itu dalam pikiran saya ada 2 lagi tinggal. Ada yang satu partai lain, yang satu lagi Nasdem. Itu bimbang saya waktu itu. Cuma ketika Nasdem mendeklarasikan calon presiden ada 3 orang waktu itu. Ada Pak Anies, ada Pak Andika, ada Pak Ganjar. Saya menjadi tertarik saya. Karena beliau ini termasuk Pak Anies ya. Beliau ini adalah idola saya. Wah, sama dong guys. Saya idola Pak saya. Anies itu idola saya guys. Iya. Jadi karena Pak Anies ini. Iya. Selamat Pak Ir. Kita dukung guys. Demi Anies kita dukung guys. Ya, mantap lanjut Pak Ir. Jadi Pak Ir ya. idola saya kenapa jadi idola? Itu Pak Ed bertanya ke saya, kenapa beliau itu idola? Saya kan 5 tahun tugas di Jakarta. Oh iya. Langsung saya lihat bagaimana keberhasilan beliau. Bukan itu menyangkut masalah fisik saja pembangunan di Jakarta. Waktu Pak Anies masih jadi gubernur? Iya, sebenarnya gubernur-gubernur sebelumnya itu beliau-beliau itu baik-baik lah, pembangunan segala macam baik lah. Tetapi kan dari yang baik itu ada yang terbaik menurut saya kan. Jadi saya lihat Pak Anies ini agamanya begitu bagus ya, taat ibadahnya. Kemudian sederhana Pak Ed, sederhana. Tidak banyak bercerita tapi banyak bertindak. Dalam bertindak juga bijaksana. Bijaksana itu kan tidak semua orang ada itu. Pemimpin yang bijak itulah yang menyenangkan semua orang itu, semua kalangan. Jadi beliau itu ada kebijak situ. Lalu adil gitu. Jadi pemimpin itu harus bisa punya prinsip, harus punya adil, keadilan kita dalam kepemimpinan, harus bijak kita, memiliki motivasi kita, ingin merubah sesuatu menjadi lebih baik, tetapi manfaatnya untuk orang banyak. Jadi tidak hanya untuk golongan-golongan tertentu. Jadi banyak hal yang saya lihat Pak Anies ini, saya menjadi tertarik dan jadi panutan buat saya. Cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara kepemimpinannya, banyak hal yang saya lihat. Dan itu kelihatan banget sekarang itu di Jakarta. Nah, jadi terakhir, ini saya belum masuk partai waktu itu Pak Ed. Ketika deklarasi 3 itu belum masuk saya partai. Cuma nanya waktu di Partai Jakarta ya. Nah, cuma saya sudah menjadi tertarik dengan Pak Aniesnya. Pak Anies ya. Alhamdulillah didukung oleh Nasdem. Oh, jadi karena jadi ada berapa partai yang hendak meminang sosok Pak Irwan Zuldani ini guys. Ya. Wah, ini suatu penghormatan guys. Berapa partai berebut untuk mendapatkan Pak Irwan ini guys. Ini kan suatu penghormatan. Pasti beliau ada hal-hal yang menarik, tentunya yang diminati ya kan. Sekian partai minat dengan beliau ini. Tentu menjadi suatu penghargaan lah buat beliau. Nah, menariknya dengan tadi beliau telah sampaikan, akhirnya beliau berlabuhlah ke Partai Nasdem dengan sosok calonnya Pak Anies, kebanggaan kita semua nantinya, harapan banyak daripada warga atau masyarakat penduduk Indonesia ini. Ingin ada perubahan Pak Ir ya, dengan sosok Pak Anies ini. Bagus sekali Pak Ir. Jadi Pak Anies tadi ya motivasinya. Jadi judulnya gini guys, Pak Irwan ini terpanggil karena Anies. Nah itu guys ya. Jadi wajib kita dukung. Pak Anies top banget. Top banget ya. Terus gini Pak Ir, ada ini guys ya. Sekarang banyak pula nih masyarakat, umat juga harus melek politik sekarang ini ya. Selalu dibuat opini sekarang, zaman kekinian ini dibuat opini politik itu kotor, politik itu jahat dan lain-lainnya ya kan. Nah, kemudian janganlah terjun ke politik, nanti begini begana begitunya. Nah, saya pribadi Pak Ir nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Justru guys,
kita harus melek politik. Ya. Masyarakat, umat harus paham berpolitik. Kenapa? Kalau orang yang naik ini, mohon maaf, kalau orang-orang baik tidak ikut serta berpolitik, kemudian yang berkuasa itu yang orang-orang yang kurang baik lah, atau tidak baik, atau orang-orang buruk. Ya, kita nggak sebut orang ya, siapapun itu. Jadi kebijakan yang akan dibuat pun akan buruk, benar nggak, Pir? Ya. Nah, tapi kalau ikut duduk orang-orang baik, orang-orang yang biasa ngurus masjid, kayak Pak Ir ini, biasa ngurus anak yatim, biasa ngurus yayasan, pendidikan, ya sangat bagus sekali, karena nanti dia akan ada usaha untuk menyuarakan atau ada kebijakan nanti atas selama ini kiprah yang beliau lakukan ini. Lebih seperti itu ya Pak Ir ya? Ya. Jadi begini Pak Ed. Sebenarnya kalau bicara politik, politik itu tidak ada yang kotor. Politik itu bagus. Karena politik itu kan kata pasif saja dia. Hanya sebuah kata gitu kan. Kata politik. Cuma ada segelintir barangkali yang orang-orang politik ini dicederai oleh hal-hal yang kurang baik. Nah, dan itu dirasakan oleh masyarakat. Saya tidak bisa merinci apa-apa hal-hal yang dicederai oleh orang-orang politik yang mungkin tidak komitmen, terlalu banyak janji, mengumbar janji segala macam. Tapi kenyataannya nanti tidak lagi memperhatikan mereka, tidak lagi menjaga hubungan silaturahmi dengan mereka. Mungkin ya dengan kesibukan barangkali Pak Ed, mereka lupa dengan apa-apa yang diperjanjikan dulu. Makanya dalam perpolitikan itu ada program-program yang memungkinkan. Kalau ada program yang tidak mungkin, jangan kita muluk-muluk kita berbicara. Tidak boleh kita dalam politik itu janji muluk-muluk terlalu banyak. Orang kan bisa menilai. Mungkinkah janji yang banyak itu bisa dipenuhi? Jadi seandainya Pak Ir, kalau Pak Ir nanti insya Allah, semoga Allah mudahkan ya guys, duduk nih Pak Ir ya, sempat duduklah menjadi wakil-wakil rakyat. Apa sih nanti? Ya kita berandai ya, ini bukan suatu hal mustahil ya guys. Kita doain guys, Pak Ir ini bisa duduk, dan para sobat Etsam semua yang di daerah wilayahnya Pak Ir, kita bantu nih Pak Ir nih dengan cita-cita mulianya, tujuan mulianya. Semoga bisa dengan beliau terjun nanti di politik, beliau lebih ibaratnya sayap beliau ini lebih besar sayapnya, sehingga yang dia ayomi pun akan lebih banyak. Kurang lebih begitu guys. Nah, jadi seandainya Pak Ir duduk nih, apa sih nanti visi misi Pak Ir itu? Ya. Kedepannya. Secara detail saya tidak akan bicarakan nanti visi misi dan program-program. Tapi yang jelas nanti adalah prinsip saya bagaimana ketika kita masuk, kita bisa menyampaikan perpanjangan tangan dari masyarakat, menyuarakan kepentingan kebutuhan masyarakat di dalam forum-forum rapat-rapat di kedewanan begitu. Jadi apa hal-hal nanti yang di masyarakat yang sangat prioritas, yang sangat urgent, itulah yang kita prioritaskan diusahakan di dalam rapat-rapat kedewanan. Termasuk apa yang sederhana buat saya ya. Saya masuk ke partai politik ini, prinsip dasarnya adalah kalau bicara kita visi saya sederhana sebenarnya. Saya ingin mengabdi lebih banyak ke masyarakat. Itu sebenarnya. Tentu nanti penjabarannya adalah ketika saya nanti duduk, apa hal-hal yang menjadi prioritas, itulah yang akan disampaikan nantinya, sehingga apa yang kita suarakan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama masyarakat yang daerah konstituen kita ya, Kota Padang begitu. Jadi itu aja sebenarnya Pak Ed. Menarik guys, menarik bukan? Nah, para sobat udah dengar semua dasar latar belakang Pak Ir ini terjun ke politik, bukan mau gaya-gayaan, bukan mencari kekuasaan atau apalah, haus banyak sekarang orang mabuk kekuasaan ya kan. Tapi beliau semata-mata demi kebiasaan beliau ini, karena beliau orangnya sosial ya, suka mengayomi anak yatim dan lain-lainnya. Mungkin dengan cara itulah beliau akan lebih banyak orang-orang yang bisa beliau tolong gitu guys. Nah ini sosok-sosok seperti Pak Irwan ini guys, mestinya yang mewakili rakyat ini sosok seperti ini idealnya gitu. Jangan guys, hati-hati nih gua ingetin aja nih buat ente-ente orang nih, sebentar lagi kan masa pemilu nih, adalah namanya serangan fajar, bahkan sekarang lebih keren lagi Pak Ir nih, serangan duha katanya. Hati-hati guys.
Kalau seorang caleg dia sudah mulai money politik guys, di otaknya bagaimana dia pulang modal dulu tuh yang dipikirin. Nah, ini pencerahannya informasi buat para sobat semua. Jadi yang saya tahu Pak Ir nggak ada seperti itu. Beliau hanya memang dengan keikhlasan memanglah sudah sering beliau memberikan bantuan anak yatim, kemudian masjid-masjid, musola, pembangunan dan lainnya dan yayasan gitu. Nah, saya rasa begitu guys ya. Jadi besok-besok ini kita semua ya harus melek politik. Istilahnya kalau ada yang bayar, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Tapi kalau Pak Ir ini insya Allah guys, dengan hati yang mulia, dengan niat ikhlas, semoga patut kita dukung. Dan memang sekali lagi bukan ini guys ya enggak ya, bukan kita memframing ini enggak guys, ini natural aja nih guys ya. Saya cukup kenal beliau juga, makanya saya angkat ini dalam konten YouTube ini agar para sobat bisa tahu yang maju kita berpolitik itu sudah banyak sadar orang-orang baik sekarang. Makanya stigma sekarang ini yang harus kita rubah. Bahwa ya politik itu kotor, politik itu ya apalah yang membuat opini semacam itu. Nah, makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau politik dibilang kotor, kemudian hanya orang-orang buruk saja yang bermain politik, kebijakannya pasti buruk juga guys, ya nggak? Nah, sekarang kita dukunglah orang-orang baik ikut terjun ke politik, sehingga orang-orang baik ini nanti duduk bisa menyuarakan dan memberikan kontribusi atau saran-saran kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro ke masyarakat kecil, ke jemaah ya, ke warga semuanya. Jadi betul-betul memperjuangkan, bukan ingin memperkaya diri guys. Kalau Pak Ir ini kaya apa yang mau beliau cari lagi? Harta udah lumayan. Tidak ada kaya. Ya, istilahnya kaya itu Tuhan. Ya, sudah cukup guys. Ya, jadi itu guys ya. Ini wajib kita dukung Pak Ir. Pak Ir, oke. Saya rasa Pak Ir tetap semangat. Saya secara pribadi guys mendukung beliau ini, dan bagi para sobat-sobat lain yang nanti ada di wilayahnya Pak Ir ini, mari kita dukung bersama untuk kesejahteraan kita bersama, dan cita-cita Pak Ir bisa lebih mengayomi banyak orang, lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sebelum beliau duduk aja guys, sudah banyak kiprah beliau nih, apalagi duduk guys. Nah, kita yakini aja, semoga beliau betul-betul istiqomah dengan prinsip dan yang diyakini. Kita doakan. Oke Pak Ir, selamat Pak Ir. berjuang Pak Ir. Makasih banyak Pak Ir, senang kita ketemu. Pokoknya jangan patah semangat, tetap selalu berjuang. Allah bersama kita. Amin. Allah bersama orang-orang yang benar guys. Oke, takbir Pak Ir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maju terus. Ingat sobat, Pak Irwan Zuldani dari Nasdem untuk Dapil 1 Sumbar, untuk provinsi tingkat 1 Sumbar. Ya. Oke, jangan lupa di hari hanya nanti kita dukung. Oke guys, gitu aja guys. Semoga bermanfaat, bisa diambil hikmah pembelajarannya, dan tetap menjadi orang baik guys ya. Dan tentunya selalu jaga iman kita guys. Demikian saja sobat, sampai jumpa lagi pada video kita yang berikutnya. Tontonan-tontonan yang menarik, yang menghibur, edukasi, inspirasi dan lain-lainnya. Etsam Channel, channel yang mantap milik kita semuanya, yang paling penting milik orang-orang yang beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.